Hai, balik lagi di YouTube channel aku Yana Katrina. Kali ini aku bakal share ke kalian seputar Kelly. Jadi di sini aku nggak bakal bikin tutorial makeup atau step by step skincare, tapi full aku bakal bahas tentang Kelly. Nah, kemarin itu aku banyak banget bikin video tentang Kelly karena memang aku itu kan Yana Katrina, duta makeup murah meriah muntah. Jadi memang yang aku share, yang aku review itu adalah produk-produk skincare atau kosmetik yang murah-murah meriah gitu kawan gitu. Jadi ya wajar kalau aku terus bahas Kelly. Nah, kemarin banyak banget komen yang masuk itu yang bilang kalau Kelly itu bermerkuri, Kelly itu nggak aman, Kelly itu abal-abal. Bahkan terakhir itu ada yang komen yang menurut aku sudah kelewat batas ya. Dia bilang kayak aku itu bohong, review aku itu nggak benar karena aku itu dibayar, dan dia yakin banget kalau Kelly itu adalah produk yang bermerkuri. Nah, sebenarnya zaman sekarang apapun itu kan bisa kalian search di Google ya. Banyak banget artikel yang sudah ngebahas semua tentang Kelly, dari apakah Kelly itu aman, apakah Kelly itu bermerkuri atau enggak. Banyak banget gitu artikel yang dimuat. Kalian bisa search dulu gitu sebelum kalian komen. Jangan karena kalian sudah kemakan hoax dari orang lain terus kalian ngotot komen di postingan orang seyakin itu gitu. Padahal kalian sendiri nggak melakukan tes atau nggak melakukan uji laboratorium untuk memastikan bahwa Kelly ini aman atau enggak. Nah, menurut Dr. Richard sendiri, nah kalau kalian nggak ngerti siapa Dr. Richard, aku yakin sih yang komen-komen kasar kayak itu nggak tahu channelnya Dr. Richard. Nah, Dr. Richard ini adalah seseorang yang punya channel, dia sering ngebahas soal skincare, soal kosmetik yang abal-abal gitu. Jadi dia selalu bukan berdasarkan hoax atau apapun yang dia bahas, tapi dia selalu tes laboratorium untuk setiap produk yang dia review gitu. Jadi salah satunya yang pernah dia review itu adalah Kelly, dan dia sudah tes sampai 3 kali. Bayangin 3 kali tes laboratorium dan hasilnya Kelly itu aman, saudara-saudara, aman. Mau bukti apa lagi gitu. Nah, kalau misalkan kalian masih komen ngotot Kelly itu bermerkuri gitu, pertanyaannya cuma satu, kalian tes enggak seperti yang dilakukan oleh Dr. Richard gitu. Nanti aku bakal kasih linknya Dr. Richard di bawah tentang dia bahas soal Kelly biar kalian lebih pasti lagi, lebih yakin lagi dia itu dokter gitu, bukan reviewer abal-abal kayak aku lah gitu. Kalau misalkan kalian komen sampai sekasar itu, sampai bilang karena dibayar terus bilang Kelly aman, aku nggak gitu nggak sebodoh itu gitu untuk mereview sesuatu yang jelas-jelas abal-abal terus aku review, aku bilang ke kalian aman. Itu salah. Aku nggak pernah mau ngebahas sesuatu yang belum BPOM gitu, karena itu kayak menyesatkan kalian juga. Di sini aku kebanyakan mereview skincare dan kosmetik yang murah meriah tapi aman gitu. Jadi buat kalian, buat aku sendiri sebagai seorang istri rumah tangga yang maunya serba murah, ya pasti kan seneng gitu bisa dapat info tentang sebuah skincare atau kosmetik yang murah meriah muntah gitu. Nah, menurut penjelasan Dr. Richard dalam videonya itu, Kelly ini aman banget, nggak ada kandungan merkurinya sama sekali karena beliau itu sudah tes sampai 3 kali. Bayangin 3 kali itu ngetesnya pakai duit loh. Jadi nggak mungkin kan dia harus mengarang cerita gitu. Dia sudah keluar uang terus dia harus memalsukan hasil lab, kan nggak mungkin. Jadi dia sudah tes dan Kelly ini benar-benar aman, nggak ada kandungan merkurinya. Dan Kelly ini juga menurut Dr. Richard ini sudah memenuhi 6 standarnya BPOM gitu. Jadi kayak pertama itu, bentar aku baca dulu, adalah kriteria pertama adalah merek ya, mereknya jelas. Kedua adalah ingredients atau komposisi. Ini maaf ya, aku sudah buang kardusnya, tapi kalau di kardusnya itu ada keterangan komposisinya apa aja. Terus yang ketiga itu ada cara pakainya, keterangan cara pakainya itu juga ada di kardusnya. Kemudian ada batch number, itu adanya di sini. Terus ada NA BPOM juga, nomor BPOM-nya ini juga ada di sini. Terus ada expired date-nya juga ada di sini, di kardusnya juga ada. Terus ada perusahaan produksi atau tempat di mana kosmetik ini diproduksi. Jadi kalau misalkan kita lihat kosmetik kan pasti kan di bawah itu ada kayak diproduksi di mana gitu. Jadi ini sudah memenuhi standarnya BPOM gitu. Jadi 6 kriteria untuk BPOM itu sudah terpenuhi oleh Kelly gitu. Bahkan 7 sih kalau aku hitung di sini. Jadi apalagi gitu yang kalian ragukan dari Kelly gitu. Sementara hasil lab sendiri sudah membuktikan bahwa Kelly ini no merkuri, no hydroquinone gitu. Jadi ya benar-benar aman. Nah, kenapa sampai Kelly ini diisukan mengandung merkuri gitu? Karena pertama, dia harganya murah banget. Bayangkan segini ini cuma 3.000 aku belinya. 3.000 coy gitu, skincare 3.000. Kedua,
Kelly ini dia ngasih efek putih seperti kebanyakan krim abal-abal. Kalau kalian sering lihat Tasty krim abal-abal itu kan biasanya dia jadi putih mulus kinclong gitu. Nah ini Kelly ngasih efek kayak gitu, makanya dia dijudge sebagai krim yang mengandung merkuri dan krim abal-abal. Tapi sebenarnya kenapa bisa sampai ketika kita pakai Kelly kita dapatkan hasil kulit yang putih mulus glowing gitu mempesona, itu karena dia ada kandungannya white petroleum jelly sama titanium dioxide gitu. Jadi yang bikin dia ngasih efek kayak putih, mohon maaf masuk angin, yang membuat dia kayak putih instan gitu sekali kita swatch. Gini aja lah aku kasih contoh. Nah kayak gini. Nah ini kalau kita pakai kan kita pasti langsung kayak putih banget gitu sebelahnya. Liatin beda kan, ini langsung ada kayak tone up gitu, langsung naik warnanya jadi lebih putih. Itu karena kandungan titanium dioxide gitu. Mohon maaf kalau salah, aku bukan dokter Richard. Pokoknya seperti itu penjelasannya. Karena ada kandungan titanium dioxide itu biasanya kandungan yang ada di dalam sunblock menurut penjelasannya dokter Richard gitu. Jadi kalau misalkan kayak kita pakai sunscreen kan biasanya kan ada yang white cast atau yang kayak langsung putih gitu. Nah itu kandungan yang ada gitu. Dan ini yang bikin tergiringnya opini bahwa Kelly ini adalah krim abal-abal karena dia ngasih efek putih cerah seperti itu, seperti yang biasanya didapatkan dari sebuah krim abal-abal. Nah sementara menurut penelitiannya Dr. Richard sendiri, dari komposisi yang tertera di dalam kemasannya, Kelly ini justru nggak ada kandungan-kandungan yang untuk mencerahkan kulit seperti kayak vitamin C atau glutathione ya, pokoknya seperti itu nggak ada gitu. Jadi menurut Dr. Richard, Kelly ini hanya seperti kayak pelembab atau hampir mirip kayak BB cream gitu. Jadi kayak skincare, kayak alas bedak yang sudah ada kandungan skincare-nya gitu. Jadi tujuan utamanya itu memang untuk melembabkan. Nah di sini aku bakal nggak cuman bahas dari hasilnya Dr. Richard, tapi aku bakal lihat dari aku cadel sih dari salah satu artikel Bukalapak Review. Jadi review.bukalapak.com. Nah, di sini ada judulnya 8 info Kelly Pore Cream untuk kamu ketahui sebelum mencobanya. Update dalam tanda kurung update 2022 gitu. Jadi ini memang terbaru ya. Yang pertama itu adalah poinnya, dijual dengan harga yang sangat terjangkau, Kelly Pore Cream sempat disebut mengandung merkuri. Nah, penjelasan di artikelnya sendiri, dijual dengan harga yang terjangkau dan banyak beredar di pasaran, membuat produk ini dicurigai mengandung merkuri. Namun, isu tersebut tidak benar. Kelly Pore Cream sudah terdaftar aman BPOM. Nah, ini aman BPOM dan dengan nomor POM NA 181203011116. Nah, buat kalian yang skeptis, sono dicek gitu. Di artikel ini pun dibilangin Kelly itu aman gitu, nggak ada merkurinya. Nah, terus poin selanjutnya dari artikel ini aku skip aja ya, yang penting-penting aja. Lalu bagaimana dengan tekstur? Nah, kita akan bahas tekstur. Dari teksturnya sendiri, Kelly Pore Cream ini memiliki tekstur yang cenderung padat dan creamy, jadi memang kental banget. Dan sayangnya produk ini teksturnya agak lengket dan terasa tebal saat digunakan gitu. Bener-bener kayak nggak nyaman sih, apalagi kalau misalnya kita berkeringat atau kita ada di bawah sinar matahari. Nah, itu dikarenakan kandungannya yang memang cukup berat dan sangat melembabkan. Nah, seperti aku bilang tadi kan, memang sangat cocok untuk kulit yang kering karena dia memang fungsinya untuk melembabkan. Jadi untuk yang kulit berminyak atau yang berjerawat mungkin tidak terlalu disarankan ya. Nah, kemampuan untuk mencerahkan wajah secara cepat ini bukan dikarenakan mengandung merkuri. Seperti aku jelaskan tadi, orang menganggap Kelly ini mengandung merkuri karena kemampuan dia yang kayak ngasih efek putih itu cepat banget. Namun karena titanium dioxide yang dikandungnya, bahan yang biasanya juga terdapat dalam physical sunscreen. Namun biasanya efek kulit wajah yang cerah dan bersih ini akan mulai menghilang jika kamu berhenti memakai produknya. Nah, banyak kan Tasty, ada juga yang komen-komen di video aku tentang Kelly sebelumnya, bilang aku dulu pakai Kelly tapi setelah aku pakai balik lagi warna kulitnya. Mungkin karena ini ya, kandungan yang di dalamnya dia kalau pakai rutin ya memang dia mulus banget, kalau berhenti ya sudah. Nah, mungkin karena hal itu makanya Kelly dianggap sebagai krim abal-abal. Krim abal-abal juga kan seperti itu. Biasanya dia kalau pakai rutin bagus, tapi kalau berhenti malah breakout, malah jadi jelek. Tapi kalau di Kelly ini, kalau kita berhenti, dia bukannya breakout atau apa sih, lebih ke arah kayak warna kulitnya bakal balik lagi, tapi nggak ngaruh kayak ngasih breakout atau kulit kalian rusak, nggak ada gitu. Cuman ya nggak cerah lagi, itu aja. Nah, di sini di poin 6 berfungsi sebagai pelembab sekaligus make up base atau foundation. Nah,
Kemarin juga aku pakai sebagai foundation, banyak yang komplain, loh kok bisa Kelly dipakai dijadiin foundation. Nah, buktinya di sini di reviewnya sendiri ini bisa dipakai sebagai makeup base atau foundation gitu, dengan fungsinya yang bisa untuk melembabkan sekaligus menjadi color corrector bagi kulit sehingga terlihat glowing dan flawless. Kelly jadinya memiliki dua fungsi produk sekaligus. Nah, ini bisa dipakai sebagai pelembab juga sebagai foundation atau makeup base. Karena konsistensinya yang berat dan cukup lengket di kulit, kamu perlu men-setnya menggunakan bedak tabur. Makanya kemarin banyak yang tanya, Kak kalau aku pakai Kelly pagi hari itu gimana ya? Kok selalu kayak meleleh, selalu kayak kalau berkeringat longsor gitu. Nah, aku kan sudah kasih video sebelumnya tentang gimana cara pakai Kelly di pagi hari biar nggak longsor gitu. Kalian setting pakai bedak tabur aja atau mau pakai bedak compact powder juga nggak masalah, yang penting di setting aja gitu. Nah, di poin 7 ini yang aku bahas tadi juga, lebih cocok untuk kulit kering dan kusam, ya kan? Karena kandungan mineral oil dan beeswax-nya, krim ini lebih cocok untuk kamu yang kulitnya kering atau sangat-sangat kering. Sedangkan untuk kamu yang kulitnya berminyak, apalagi yang acne prone, sangat tidak dianjurkan memakai produk ini karena akan terlalu berat bagi kulitmu. Nah, kemarin juga sebenarnya ada yang kalau tidak salah bertanya kalau dia berjerawat boleh enggak. Nah, itu aku minta maaf kalau aku sudah bilang boleh, karena ternyata di sini klaimnya sangat tidak dianjurkan karena kandungan mineral oil dan beeswax-nya ini mampu kayak bikin pori-pori kalian tersumbat juga. Jadi ya mohon maaf kalau misalkan aku kemarin sudah sempat mengiyakan kalian yang berjerawat untuk pakai. Jadi mohon maaf sekarang kalian jangan dipakai gitu kalau kalian punya kulit yang berjerawat atau acne prone gitu yang memang jerawatnya parah banget. Nah, bahan yang dikandungannya ini bisa menambah kadar minyak di wajahmu sekaligus menyumbat pori-pori yang akhirnya bisa memicu jerawat. Untuk itu, pemilik kulit acne prone atau berminyak sebaiknya tidak memakai produk ini. Mohon maaf, jadi untuk yang berjerawat sudah terjawab ya. Banyak juga yang masuk pertanyaan kemarin dan mungkin aku sudah sempat salah jawab. Aku bilang boleh, yang penting double cleansing, ternyata nggak diperbolehkan sama sekali. Kalau misalkan kalian kulitnya berminyak, jadi kalau misalkan kalian kulitnya kering, ya monggo-monggo aja silakan. Nah, jangan sampai salah membeli Kelly palsu. Nah, ini juga ada palsunya loh. Nah, caranya membedakan yang palsu itu gampang sih. Yang pertama yang ada kalau nggak ada BPOM-nya sudah pasti ya bukan yang asli. Kedua, kalau krim Kelly palsu itu biasanya dia lebih putih, sementara untuk Kelly asli dia lebih kuning, lebih cenderung warna kuning kayak mana itu tadi, kayak gini, dia lebih kuning kayak gini. Aku nggak ada yang palsu sih, ngapain juga aku beli palsu gitu, nggak tahu juga beli di mana yang palsu. Jadi dia bedanya kalau yang asli dia lebih kuning gini, kalau palsu itu dia lebih putih gitu. Untuk detailnya kalian bisa lihat videonya Dr. Richard, nanti aku kasih linknya. Nah, seperti itu aja terakhir review dari artikelnya bukalapak.com review. Jadi semoga penjelasan ini mampu membuat kalian nggak kemakan hoax kalau yang mana Kelly ini bermerkuri atau Kelly ini krim abal-abal. Enggak, Kelly ini aman. Dan satu lagi, aku nggak dibayar sama sekali, jadi tolong dijaga komentarnya ya, jangan sembarangan menuduh. Pertama, itu kalian sudah pencemaran nama baik. Kedua, kalian sudah menjatuhkan rezeki orang lain, kalian sudah menjelek-jelekan salah satu produk kalau misalkan pihak Kelly nggak terima. Soalnya kemarin tuh ya yang komen itu kayak yakin bener gitu kalau Kelly itu bermerkuri, dan dia menuduh kalau review aku itu nggak jujur karena aku dibayar gitu. Sementara dia yakin Kelly itu nggak aman dan bermerkuri. Nah, kamu boleh komen seperti itu kecuali kamu sudah melakukan apa yang Dr. Richard lakukan. Di sini aku bukan mendewa-dewakan Dr. Richard ya, tapi Dr. Richard ngebahas sesuatu itu, dia bawa ke lab dulu, dia tes dulu, hasil keluar baru dia jelasin ke penontonnya. Dan dia sudah tes sebanyak 3 kali dan Kelly ini aman. Nah, kalau misalkan kamu yakin Kelly itu bermerkuri, silahkan kamu bawa ke laboratorium, kamu cek, kamu tes lab misal. Terus kalau misalkan keluar hasilnya Kelly bermerkuri, silakan buat channel itu gampang, atau kamu bikin status gampang, kamu komen gampang, kamu tinggal bilang aku sudah tes, tesnya sudah keluar dan memang Kelly itu bermerkuri. Ya monggo kita bahas sesuai data ya. Jadi kalau misalkan kamu tes dan memang keluar bermerkuri, ya silahkan kamu ngomong
Kelly itu bermerkuri. Tapi kalau misalkan kamu nggak punya bukti, hanya berdasarkan kamu dengar dari tetangga atau kamu dengar dari orang lain, itu sudah namanya menyebar hoax gitu dan mematikan rezeki orang gitu. Kalau di aku sih, kamu kan cuma bilang kayak aku dibayar gini, padahal aku nggak dibayar. Gila, Kelly bayar aku nggak ding gitu. Aku pasti akan review sejujur-jujurnya, karena kan seperti aku bilang, aku adalah Yana Katrina, duta makeup murah meriah muntah gitu. Jadi aku pasti akan share ke kalian segala sesuatu yang murah, tapi bukan yang murahan gitu loh. Jadi yang aman juga. Nah, buat kalian yang sudah nonton sampai selesai, terima kasih. Semoga menambah manfaat buat kalian. Ocehan aku sepanjang video ini semoga ngasih pemahaman yang lebih lagi ya, bahwa jangan terpancing hoax gitu. Kalian harus nyari sumbernya, gampang banget. Jangan malas baca, jangan malas nyari. Handphone sudah smart semua. Kalian tinggal klik Google, ngasih semua jawabannya. So, jangan lupa untuk terus support aku dengan cara di subscribe, di like, di komen, dan di share ke sosial media kalian. So, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah!